Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya pada pembelajaran IPAS bersama saya, Ibu Kusrini Wulandari. Silahkan sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa disilahkan. Berdoa selesai. Ya, kita lanjutkan pertemuan hari ini. Ya, hari ini kita belajar tentang ekosistem. Menurut Anda, apa yang terlintas dalam benak Anda? Apa itu ekosistem? Silahkan kalian amati gambar berikut ini. Kira-kira itu adalah ekosistem darat, yaitu tentang ekosistem sawah. Nah, di ekosistem sawah, lihat amati gambar, itu ada komponen apa saja. Nah, ada komponen biotik dan abiotik. Silahkan kalian amati. Nanti setelah itu kalian akan identifikasi dalam pembelajaran hari ini. Setelah kalian mengamati gambar ekosistem sawah, selanjutnya langkahnya adalah identifikasi komponen ekosistem sawah. Ada komponen biotik dan abiotik. Silahkan kalian sebutkan komponen biotiknya itu apa, abiotiknya itu apa. Biotik adalah komponen yang terdiri dari makhluk hidup, sedangkan abiotik adalah komponen yang terdiri dari benda tak hidup. Oke, setelah kalian tadi mengamati ekosistem darat, terestrial, sekarang silakan amati ekosistem laut berikut ini. Silakan simak untuk slide-slide selanjutnya. Oke, amati gambar ekosistem laut berikut ini. Silakan identifikasi komponen biotik dan abiotiknya apa saja setelah kalian amati gambar ekosistem laut ini. Oke, setelah kalian mengamati gambar ekosistem laut yang tadi, silakan Anda tentukan komponen ekosistem laut biotik terdiri dari apa, abiotiknya itu terdiri dari apa. Biotiknya apa yang tadi dilihat? Ikan, misalnya itu ikan, alga, ganggang, rumput laut, dan lain sebagainya ya. Setelah kalian plankton ada nggak? Ada, tapi bisa dilihatnya dengan mikroskop. Kalau dengan kasat mata itu tidak bisa. Adanya bisanya itu seperti rumput laut, ikan, terus udang. Banyak tadi ya yang setelah kalian identifikasi. Sedangkan abiotiknya apa? Abiotiknya itu benda tak hidup. Apa yang dilihat? Karang, pasir, cahaya, air, pH. Seperti itu ya, artinya benda yang tidak hidup termasuk adalah komponen abiotik. Oke, tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah mengamati gambar, siswa dapat menganalisis komponen biotik dan abiotik dengan benar. Tujuan yang kedua, melalui kajian literatur, siswa dapat menganalisis peran komponen biotik dan abiotik dengan benar. Jadi, komponen biotik, komponen ekosistem itu dari komponen biotik dan abiotik. Oke, contoh dari komponen biotik itu adalah semua makhluk hidup, baik hewan, tumbuhan, dan pengurai. Oke, selanjutnya contoh dari komponen abiotik itu sendiri adalah benda yang tidak hidup. Contohnya itu adalah air, batu, cahaya, tanah, pH, batu, pasir, dan masih banyak yang lain. Oke, baik. Selanjutnya kita akan belajar peran komponen biotik itu sendiri. Ada 3, yaitu produsen, konsumen, dan yang ketiga adalah detritivor atau pengurai.
Produsen itu sendiri adalah yang bisa membuat makanannya sendiri, sedangkan konsumen tidak bisa membuat makanannya sendiri atau tidak bisa berfotosintesis. Sedangkan detritivor atau pengurai itu contohnya adalah bakteri dan jamur yang menguraikan atau bakteri Saproba. Selanjutnya itu contoh produsen itu ada tumbuhan hijau yang dapat berfotosintesis. Itu contohnya adalah semua jenis tumbuhan karena fotosintesis itu adalah salah satunya adalah memerlukan cahaya matahari, air, dan karbon dioksida sehingga menghasilkan oksigen dan glukosa. Oksigen itu sendiri yang dibutuhkan oleh manusia untuk bernafas, sehingga antara komponen biotik dan abiotik itu saling berkaitan. Sedangkan konsumen itu contohnya adalah hewan dan manusia yang tidak bisa melakukan fotosintesis atau berfungsi itu sebagai yang berfungsi sebagai yang tidak bisa membuat makanannya sendiri, tidak bisa menghasilkan oksigen. Ya, selanjutnya hewan dan manusia itu hanya mengeluarkan CO2 yang dibutuhkan oleh tumbuhan sebagai bahan fotosintesis. Sedangkan fotosintesis itu sendiri menghasilkan fotosintesis menghasilkan oksigen, sehingga oksigen itulah yang dibutuhkan makhluk hidup untuk bernafas. Sedangkan pengurai atau bakteri itu contohnya mengurai sisa-sisa organisme yang telah mati. Contohnya adalah bakteri dan jamur. Sekian pembelajaran hari ini tentang komponen-komponen dalam ekosistem. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.